Militer Rusia penuhi perbatasan, Ukraina minta cepat jadi anggota NATO. Presiden Ukraina mendesak NATO dan negara-negara anggota utama untuk mempercepat keanggotaan negaranya dalam aliansi militer barat itu sebagai tanggapan atas peningkatan penumpukan pasukan Rusia di perbatasan negaranya. Presiden Volodymyr Zelensky menyampaikan hal itu kepada Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kemarin dan mendesak agar Ukraina ditempatkan di jalur keanggotaan masa depan untuk menghentikan konflik berkepanjangan di wilayah Donbas Timur. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepresidenan Ukraina setelah seruan tersebut mengatakan bahwa masalah paling mendesak terkait dengan NATO adalah kemungkinan mendapatkan rencana aksi keanggotaan NATO yang dipandang sebagai jalan menuju keanggotaan di masa depan. Uni Eropa dan Inggris berjanji untuk mendukung Ukraina setelah melihat perkembangan militer Rusia. Presiden Ukraina terlibat dalam tekanan diplomatik sejak beberapa hari terakhir karena Rusia meningkatkan jumlah pasukan yang dikerahkan ke utara dan timur Ukraina dan Crimea yang telah diduduki. Tujuan Rusia dalam membangun militer tidak jelas, tetapi banyak analis barat prihatin dengan langkah itu saat ketegangan meningkat antara Moskow dan Washington. Setelah Joe Biden mengatakan kepada wartawan bahwa dia pikir timpalannya dari Rusia, Vladimir Putin, adalah pembunuh. Permintaan serupa untuk jalur keanggotaan NATO dibuat oleh Zelensky dalam panggilan telepon dengan Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris. Pada Senin dan Selasa, dia juga mengajukan permintaan yang sama kepada Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada. Ukraina juga meminta Inggris bersama dengan sekutunya untuk memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut. NATO adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang di Donbas. Rencana aksi keanggotaan Ukraina akan menjadi sinyal nyata bagi Rusia, kata Zelensky kepada Stoltenberg seperti dikutip TheGuardian.com Rabu 7 April 2021. Stoltenberg mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan pemimpin Ukraina untuk mengungkapkan keprihatinan serius tentang kegiatan militer Rusia di sekitar perbatasan Ukraina dan mengatakan aliansi tersebut dengan tegas mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Sumber NATO mengatakan anggota aliansi membahas penumpukan militer Rusia pada Kamis lalu dan terus memantau situasi dengan cermat. Akan tetapi para pejabat juga mengatakan bahwa Ukraina harus fokus pada reformasi domestik dan mengembangkan kemampuan pertahanannya sesuai dengan standar NATO agar dapat dipertimbangkan untuk menjadi anggota. Ngeri, awas Vladimir Putin mengamuk ke Amerika Serikat. Dubes Rusia dipanggil pulang. Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil pulang Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat pada Rabu 17 Maret 2021. Ini setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan Vladimir Putin sebagai pembunuh yang akan membayar harga untuk campur tangan pemilu. Hal ini dikhawatirkan mendorong krisis diplomatik besar pertama untuk Presiden Amerika yang baru itu. Rusia sendiri mengaku memanggil pulang utusannya untuk berkomunikasi lebih lanjut meski tetap menekankan upaya mencegah kerusakan dalam hubungan. Duta Besar Rusia di Washington DC, Anatoly Antonov telah diundang untuk datang ke Moskow untuk konsultasi yang dilakukan dengan tujuan menganalisis apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat. Kata Kementerian Luar Negeri Rusia sebagaimana dikutip AFP pada hari Kamis 18 Maret 2021. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga memberi tanggung jawab atas penurunan lebih lanjut hubungan Rusia-Amerika sepenuhnya ada pada Amerika Serikat, tegasnya.
Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Biden ditanyai tentang laporan intelijen Amerika Serikat bahwa pemimpin Rusia itu mencoba merugikan pencalonannya dalam pemilihan November 2020. Laporan itu menyebut negeri Kremlin mencoba mempromosikan Donald Trump. Dia, Vladimir Putin, akan membayar harganya, kata Joe Biden yang berusia 78 tahun. Biden pun mengiyakan saat sang pembaca acara menanyakan apakah Putin layak atau laik disebut membunuh. Sebelumnya Barat mencap Putin terkait peristiwa keracunan yang dialami pengkritik kerasnya Alexei Navalny. Saya yakin, kata Presiden asal Delaware itu. Tidak cukup sampai di situ, Departemen Perdagangan Amerika Serikat pun mengumumkan pengetatan pembatasan ekspor yang diberlakukan pada Rusia sebagai hukuman atas keracunan Navalny. Pembatasan ini akan diperketat khususnya untuk teknologi persenjataan dan aviasi. Departemen berkomitmen untuk mencegah Rusia mengakses teknologi sensitif Amerika Serikat yang mungkin dialihkan ke aktivitas senjata kimianya yang berbahaya, ungkapnya. Gedung Putih. Sementara itu, Gedung Putih memberi komentar soal pernyataan Joe Biden. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki ditanya wartawan apakah Biden benar menganggap Putin secara harfiah sebagai pembunuh. Dia tidak bisa menahan keprihatinannya tentang apa yang kita lihat sebagai tindakan jahat dan bermasalah. Kata Psaki mengutip campur tangan Rusia dalam pemilu, keracunan Navalny, serangan cyber dan hadiah pada pasukan Amerika Serikat di Afghanistan. Sejak panggilan telepon pertamanya dengan Presiden Putin, Presiden Biden menjelaskan bahwa Amerika Serikat juga akan menanggapi sejumlah tindakan destabilisasi, katanya lagi. Sebelumnya, Badan Intelijen Amerika Serikat atau DNI merilis sebuah laporan yang berjudul Ancaman Asing Terhadap Pemilu Federal Amerika Serikat 2020. Pada Selasa 16 Maret 2021, Moskow diklaim berperan penuh dalam upaya pemenangan rival dan juga pendahulu Biden, Donald Trump. Dikutip CNBC Internasional secara khusus, laporan itu mengatakan bahwa Putin mengatur kegiatan Andriy Derkach. Ia adalah seorang legislator Ukraina yang memiliki hubungan dengan intelijen Rusia. Derkach diketahui telah bertemu dengan Rudy Giuliani. Ia adalah pengacara pribadi Donald Trump yang selama berbulan-bulan menuduh Biden dan putranya Hunter Biden melakukan aktivitas ilegal. Ini menjelaskan bagaimana sebelumnya desakan investigasi Hunter Biden muncul saat ia menjadi jajaran direksi di Burisma Holdings Limited Ukraina 2014 hingga 2018. Perusahaan tersebut bergerak di sektor migas untuk memenuhi kebutuhan negeri Eropa itu.